Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa dari VB TV yang dimuliakan Allah, pada hari yang mulia ini kita akan berbagi sebuah materi dengan saya Dr. Andri Sumitra MA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara berkaitan dengan investasi dalam perspektif Islam. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang tadi sudah kami bacakan di awal mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah setiap kita mampu mempersiapkan diri untuk bekalnya di hari esok. Dalam konteks kehidupan sebagai manusia, tentu kita hidup dalam perspektif jangka pendek dan juga kita mempersiapkan diri dalam perspektif jangka panjang. Kehidupan ini ada kehidupan yang sekarang dan ada pula yang harus kita lalui dan kita persiapkan untuk kehidupan di masa depan. Banyak sekali kekeliruan dan kesalahan kita sebagai umat muslim memahami bagaimana kehidupan Rasulullah kalau bicara soal bagaimana dia mempersiapkan kehidupannya. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikisahkan bahwa Rasulullah itu punya kebiasaan untuk selalu menyimpan dan menabung bekal makanannya untuk keluarga paling tidak untuk 1 tahun ke depan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa bahkan Rasulullah sendiri pun yang sudah punya kedekatan dengan Allah tetap mempersiapkan bekal untuk kehidupannya sehari-hari dan bekal untuk kehidupannya sepanjang 1 tahun ke depan. Dari konteks ini kita memahami bahwa para nabi itu sudah mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah abai, untuk tidak pernah lupa bahwa ikhtiar itu penting, termasuk ikhtiar untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Maka investasi yang bisa kita maknakan sebagai sebuah upaya menunda konsumsi hari ini agar kita bisa menikmati konsumsi yang lebih baik di masa depan, itu juga merupakan bahagian dari perintah agama untuk kita lakukan. Karena apa? Karena hendaklah kita menjadi orang yang kuat di masa depan, jangan sampai kita menjadi orang yang lemah di masa depan, sebagaimana manajemen perencanaan yang pernah diajarkan oleh Nabi Yusuf. Maka ketika bicara soal investasi dalam Islam, paling tidak kita bisa lihat ada 3 kunci utama bagi seorang muslim kalau dia ingin melaksanakan perintah investasi. Yang pertama, hendaklah kita bagi setiap muslim, kalau kita punya kelebihan uang, kita sudah bekerja dengan cara yang mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, maka kita ingin menambah daya guna uang kita dengan investasi. Kunci pertama, investasilah di jalan yang halal. Halal ini penting karena dunia adalah ujian dan cobaan. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan bahwa setiap umat itu ada ujian dan cobaannya. Dan bagi umatku, kata Rasulullah, cobaan terberat adalah dalam urusan harta. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam konteks mencari harta, ujian yang akan dihadapi itu cukup berat. Sehingga sekarang banyak orang mengatakan bahwa boro-boro cari yang halal, yang haram aja pun sudah susah. Nah, pendapat seperti ini harus kita lawan. Kalau kita punya uang, kita punya harta, kita punya aset, maka silakan lipat gandakan aset itu di jalan yang halal. Kenapa?
Karena kalau kita sudah berupaya dengan cara yang halal, insya Allah nanti harta kita akan menjadi harta yang berkah. Lihat bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Abdurrahman bin Auf itu menjelma menjadi orang-orang yang kaya raya, tapi tetap dekat dengan Allah, tahu bersyukur, dan tetap bersabar kalau ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci yang kedua berkaitan dengan investasi dalam perspektif Islam. Kalau kita mau berinvestasi di zaman modern ini, kita boleh saja berinvestasi di sektor real. Misalnya kita beli tanah, kita beli bangunan, kita bangun usaha. Sudah kita lakukan dengan cara yang halal. Atau kita bisa beli surat-surat aset keuangan, karena sudah ada fatwa DSN MUI yang menyebutkan ada lebih dari 11 aset keuangan yang bisa kita beli. Ada saham, ada sukuk, ada reksadana, ada deposito syariah, dan berbagai aset investasi yang lain. Supaya aman, maka kunci yang kedua, pastikan kita berinvestasi pada tempat investasi yang legal. Maksud legal itu apa? Jangan sampai kita berinvestasi di tempat-tempat investasi yang tidak dijamin oleh pemerintah, oleh sultan. Pemerintah ada untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terkena bujuk rayu investasi bodong yang bisa membuat masyarakat bisa merugi. Kita faham hari ini, orang dengan iming-iming dapat untung besar tidak lagi memperdulikan apakah tempat investasi tersebut ada izin atau tidak, diawasi oleh otoritas yang bertanggung jawab atau tidak. Ini penting bagi kita, bahwa di samping kita mencari yang halal, maka dipastikan kalau kita mau berinvestasi, investasi kita dicarilah investasi yang sudah diatur oleh negara, karena dalam Islam kita diatur untuk taatlah kepada pemimpin. Yang ketiga, dan ini menjadi tips yang terakhir, maka kalau kita mau investasi cari yang halal, cari yang legal. Yang ketiga, carilah dan pastikan investasi kita tuh masuk di akal, atau biasa kita sebut dengan logis. Islam mengajarkan kepada kita bahwa di dalam keuntungan yang besar itu akan terkandung juga risiko yang besar juga. Siap menerima untung, siap juga menerima risiko. Jangan sampai kita seperti berbisnis pada konteks ribawi, mau dapat untung besar dengan tenang-tenang saja. Jadi kalau ada orang menjanjikan kepada kita keuntungan yang tidak masuk di akal, jangan mudah tergiur. Karena ini merupakan pintu-pintu masuk bagi orang melakukan penipuan dan melakukan kezaliman bagi kita. Maka ini ada 3 tips dari kami yang itu kita kumpulkan dari berbagai referensi yang mungkin berguna buat kita semua. Bahwa dalam Islam, investasi itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena Allah dan Rasulullah itu lebih suka kepada orang yang kuat secara iman dan kuat secara ekonomi. Dan dalam konteks beribadah kita membutuhkan support keuangan, dan itu perlu ada pengembangan harta kita lewat investasi. Mari kita berinvestasi dengan cara yang halal, di sektor yang halal. Dan yang kedua, amankan investasi kita dengan 2 kunci lainnya, yaitu pastikan investasi kita legal, dan yang kedua pastikan investasi kita logis. Mudah-mudahan dengan 3 tips ini, harta yang kita dapat akan menjadi harta yang berkah. Karena dunia ini tidak perlu kita risaukan, tapi risaulah kalau kehidupan kita dalam mencari harta justru tidak mendapatkan dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Demikian, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mempermudah urusan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.